Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Muhammad Sambas. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dan saya akan membuat ER diagram dari permasalahan. Nah, kita mulai ya. Ini dia dari suatu permasalahannya. Di sini kita bisa tahu dari suatu permasalahannya. Terdapat permasalahan sebagai berikut. Sebuah perusahaan operator mempunyai beberapa layanan, di antaranya prabayar dan pascabayar. Kedua layanan ini memiliki kesamaan data yang dicatat, yaitu kode tipe layanan dan nama layanan. Perbedaan layanan pascabayar mempunyai abonemen, sedangkan prabayar tidak. Perusahaan ini memiliki banyak pelanggan. Setiap pelanggan ketika mendaftar suatu nomor HP akan diminta nomor KTP, nama, dan alamat. Pelanggan boleh memilih salah satu tipe layanan, apakah prabayar atau pascabayar. Setiap pelanggan bebas menggunakan pulsanya untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan pulsa. Aktivitas tersebut dapat berupa SMS, penggunaan data, penggunaan voice. Setiap aktivitas tersebut terdapat pencatatan data yang berbeda-beda. Untuk aktivitas SMS, data yang dicatat adalah ID SMS dan tarif SMS. Aktivitas data yang dicatat adalah ID data, tarif data, dan kuota. Untuk aktivitas voice, data yang dicatat adalah ID voice, jenis panggilan, dan waktu. Nah, di sini satu pelanggan dapat melakukan ketiga aktivitas tersebut dan satu pelanggan dapat menggunakan aktivitas yang sama berulang kali. Nah, di sini untuk ketentuan pengerjaannya, ya, di sini akan dibuat ER diagramnya dan permasalahan di atas ini. Langsung kita lihat. Nah, di sini kita udah buat ya, udah buat eh, apa dari relasinya. Di sini ada apa? Ada entitas pelanggan yang memiliki atribut nomor HP, nama, alamat, dan nomor KTP. Nah, si pelanggan ini boleh memilih layanan satu saja, entah prabayar, entah pasca prabayar. Nah, untuk di pasca bayar ini terdapat atribut kode layanan dan nama layanan. Dan di pasca bayar terdapat atribut yang hampir sama juga, kode layanan, nama layanan, dan di sini ada abonemen ya, bagian. Dan si pelanggan ini menggunakan pulsa. Si pelanggan ini boleh menggunakan pulsa. Nah, di entitas pulsa ini terdapat atribut SMS, voice, dan data. Di sini kan pelanggan boleh menggunakan pulsa, dan pulsa ini boleh digunakan untuk SMS, voice, dan data. Untuk di SMS ini terdapat atribut ID SMS, tarif SMS. Untuk di voice terdapat ID voice, jenis panggilan, dan waktu. Untuk di data sendiri ini terdapat atribut ID data, tarif data, sama kuota. Dan di sini kita akan membuat suatu tabel relasinya dari suatu permasalahan yang sudah kita buat nih. Nah, kita langsung saja ke pembuatan tabel relasinya. Nah, ini kan sebagai contoh yang sudah kita buat tadi sebelumnya, dan saya akan buat ulang lagi ya. Nah, di sini kita sudah
buat database-nya. Dan sekarang kita akan membuat tabelnya ya. Tabel dari atribut sama entitas yang tadi. Kita buat tabelnya untuk direlasikan. Dan untuk yang pertama kita akan buat tabel pelanggan. Silakan buat tabel pelanggan. Dan kita lihat tadi sebelumnya kan di dalam entitas pelanggan terdapat atribut nomor HP, nama, alamat, sama nomor KTP. Nah, kita buat di sini tabelnya. Kita buat tabel pelanggan dan di sini kita akan buat kolom nomor HP dan kita tipe datanya menggunakan integer. Kita pakai 15 ya. Dan di sini itu nomor HP ini sebagai primary key ya. Kita nih primary key kita centang dulu. Selanjutnya kita akan buat kolom lagi. Kita kasih nama ini nomor KTP atau nomor induk. Kita singkat aja ya, nomor induk. Nih. Dan untuk tipe datanya kita menggunakan integer. Kita pakai 30. Terus kita nama kita pakai varchar. Terus alamat kita pakai varchar juga. Nah, di sini kan kita udah buat tabel pelanggan dan di sini ada beberapa kolom atribut dari entitas yang tadi. Terdapat nomor HP sebagai primary key, nick, nama, sama alamat. Nah, kita udah buat tabel yang pelanggan. Sekarang kita buat tabel yang layanan. Kita akan buat tabel layanan. Ini kita close dulu. Kita akan buat tabel layanan. Dan di sini di tabel layanan ini terdapat kolom kode tipe layanan, kode tipe layanan ya. Kode tipe layanan kita menggunakan tipe data integer. Kita pakai 10. Ini sebagai primary key. Dan kita buat lagi dari layanan ini kita buat kolom nama layanan satu lagi ya. Nama layanan. Oke, kita sudah buat kolom dari tabel layanan. Nah, sekarang kita akan buat tabel prabayar. Dan di tabel prabayar ini, di sini ada kode tipe layanan. Kode tipe layanan.
Sama untuk tipe datanya kita menggunakan integer ya, kita pakai 10. Dan di sini sebagai primary key, kita bikin kolom lagi untuk nama layanan. Nama layanan. Di sini untuk tipe datanya kita menggunakan varchar ya 45 untuk nama layanannya. Baik, kita udah buat tabel prabayar. Sekarang kita lanjut ke tabel pasca bayar. Untuk tabel pasca bayar ini, tabel pasca bayar ini terdapat kolom hampir sama yang tabel prabayar. Di sini ada kode tipe layanan, kode tipe layanan. Untuk tipe datanya kita menggunakan integer, samain ya, pakai 10. Dan di sini primary key. Terus selanjutnya kita bikin kolom lagi, nama layanan. Nama layanan. Kita menggunakan tipe data varchar. Nah, di pasca bayar ini kita tambahkan kolom itu kan di sini kan terdapat nih untuk kode tipe layanan dan nama layanan. Di sini untuk perbedaan layanan pasca bayar mempunyai abonemen, sedangkan prabayar tidak. Nah, di sini akan kita buat. Nah, untuk di kolom ini, nah nanti kita tambahkan lagi di sini kolom abonemen. Nah, kita udah buat kolom abonemen yang dari permasalahan tadi ya. Ini kan perbedaannya, kalau pasca prabayar itu tidak ada, kalau untuk pasca bayar itu memiliki ini. Selanjutnya kita akan buat tabel. Di sini kan kita udah buat tabel layanan, pasca bayar, pelanggan, prabayar. Sekarang kita buat tabel pulsa. Dan setiap pelanggan boleh setiap pelanggan kan menggunakan pulsa ya. Dan pulsa itu kan digunakan untuk SMS, untuk voice, sama untuk data. Nah, di sini kita akan membuat tabel pulsanya ya. Tabel pulsanya. Dan di tabel pulsa ini terdapat kolom dari masing-masing entitas yang akan dihubungkan dengan entitas pulsa ya, semacam SMS, semacam voice, dan untuk data. Nah, di tabel pulsa ini memiliki entitas ID SMS, memiliki entitas ID SMS. Dan di sini kita pakai tipe data integer ya, kita samain pakai 10. Dan di sini primary key. Dan di tabel pulsa ini kita buat primary key semua ya, untuk menghubungkan ke setiap atribut yang sudah tadi kita buat. ID voice, kita gunakan integer ya, kita pakai 10, kita samain
dan kita menggunakan primary key sama ya. Dan satu lagi kita buat ID data ya, kita buat ID data. Sama, kita menggunakan integer, kita menggunakan 10, kita centang primary key-nya. Oke, kita udah buat tabel pusat. Sekarang kita buat tabel SMS. Tabel SMS. Di SMS ini dapat kolom ID SMS, di SMS sama tarif SMS, kita pakai primary key, sama tarif SMS ya, tarif SMS. Untuk tarif SMS kita menggunakan tipe data pakai tipe data double ya, tipe data double. Kita udah buat tabel SMS, sekarang kita lanjut ke tabel voice. Dan di sini kita akan buat kolom ID voice. Kita menggunakan integer 10. Di sini primary key ya. Saja kita buat jenis panggilan. Sini pakai tipe datanya aperture. Lanjut kita buat waktu ya. Kita buat waktu. Nah, untuk waktu ini kita pakai tipe data date time. Kita pakai date time. Kita pakai date time ya. Udah ya. Kita pakai date time. Sekarang kita buat tabel data. Itu buat tabel data. Untuk kolomnya kita buat ID data. Kita pakai integer, pakai 10, samain semuanya. Di sini ID data itu sebagai primary key. Kita buat lagi untuk tarif data. Untuk tarif data ini kita tarif data kita menggunakan tipe data double. Kita buat lagi kuota. Untuk kuota ini kita pakai sama ya, pakai tipe datanya double. Nah, di sini kita udah buat tabel ya, beberapa tabel. Di sini terdapat layanan, pasca bayar, terus prabayar, pulsa,
data, voice, sama SMS. Nah, satu lagi pelanggan. Nah, di sini kita akan buat, kita akan relasikan ya. Nah, di sini ada beberapa tabel yang sudah kita buat tadi. Ada beberapa tabel yang sudah kita buat tadi ya. Di sini ada pelanggan, SMS, data, layanan, pasca bayar, dan yang lainnya. Sekarang kita akan tarik ya ke tengah. Tarik ke tengah, itu tabel pelanggan. Nah, tarik ke tengah. Selanjutnya kita tabel layanan, terus prabayar, sama pasca bayar. Nah, kita kembali ke yang, nah, di sini untuk entitas pelanggan yang sudah kita buat tadi tabelnya, memiliki atribut nomor HP, nama, alamat, sama nomor KTP. Di sini pelanggan itu kan memilih layanan, memilih salah satu layanan ya, prabayar atau pasca bayar. Nah, kita akan menghubungkan dari suatu entitas ini ya, dari tabel yang sudah tadi kita buat. Di sini kan pelanggan memilih layanan. Pelanggan memilih layanan. Terus si pelanggan ini hanya bisa memilih satu layanan, entah prabayar atau pasca bayar. Hubungan layanan hubungkan ke prabayar, dan layanan ke pasca bayar. Nah, jadi si pelanggan ini dihubungkan ke layanan, ke suatu layanan, layanan prabayar, entah pasca bayar. Ini kita lihat lagi ya, dari entitas pelanggan menggunakan pulsa ya. Dan dari entitas pulsa ini kan tadi yang sudah kita buat tabelnya kan terdapat kolom atau atribut SMS, voice, sama data. Nah, kita yang sudah kita buat tadi ya tabelnya, tabel pulsa, kita tarik sini. Si pelanggan kan menggunakan pulsa. Si pelanggan menggunakan pulsa, dan kita hubungkan ya. Dan kita lihat lagi. Dan pulsa ini digunakan untuk SMS, voice, sama data yang masing-masing memiliki atribut atau kolom yang sudah kita buat dari masing-masing tabel yang tadi ya. Nah, di sini kita akan tarik ya, yang tabel voice, SMS,
sama data. Data. Sekarang kita relasikan. Pulsa digunakan untuk SMS. Digunakan ya. Pulsa digunakan untuk SMS. Pulsa digunakan untuk voice. Dan lagi pulsa digunakan untuk data. Nah, oke teman-teman semuanya. Sekarang kita Kita lihat kan hasil dari permasalahan yang sudah kita baca tadi kan. Di sini terdapat, nah kita lihat lagi dah. Pelanggan memilih layanan prabayar atau pasca bayar, tidak boleh memilih dua-duanya ya, hanya memilih salah satu. Nah, pelanggan menggunakan pulsa, dan pulsa digunakan untuk SMS, voice, sama data. Dan dari relasi suatu tabel yang kita buat tadi, sama yang tadi, pelanggan memilih layanan, dan pelanggan juga hanya bisa memilih salah satu layanan, tidak boleh dua ya, hanya bisa memilih entah prabayar, entah pasca bayar. Dan pelanggan itu menggunakan pulsa. Pelanggan menggunakan pulsa pelanggan menggunakan pulsa untuk voice, SMS, sama data. Oke, teman-teman semuanya. Sebelumnya, untuk permasalahan yang sudah tadi dibuat, saya hanya belajar, dan jika ada salah-salah cara pembuatannya, entah masih ada yang kurang, entah dari segi pembicaraan, segi berkatanya saya tidak sopan, saya mau minta maaf sekali lagi. Dan sekali lagi saya mau minta maaf. Dan untuk pesan untuk teman-teman yang lagi di rumah aja, tetap jaga kesehatannya, tapi jangan lupa untuk ibadahnya, jangan tinggal, walaupun di rumah, tetap ibadah itu harus dilakukan nomor 1. Oke, baik teman-teman, hanya itu saja yang saya sampaikan, dan saya akan mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.